Indahnya berbagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena kasih dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh bersama. Pada kesempatan ini, saya, Nathanael Grace Novelas, sebagai perwakilan dari kelompok 5, ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya pada Bapak Tikno selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan yang melayani, yang telah memberikan kami tugas ini, karena melalui tugas inilah kami diberi ruang untuk menyuarakan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang berada di panti asuhan. Teman-teman yang saya kasihi, kita hidup dalam era di mana segala sesuatu berlangsung serba cepat. Kita sibuk mengejar tugas, target, bahkan pencapaian pribadi. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, adakah waktu yang kita sisihkan untuk memperhatikan mereka yang hidupnya jauh dari kata lengkap, seperti anak-anak di panti asuhan. Anak-anak tersebut tumbuh dengan semangat, tapi tanpa pelukan ibu atau nasihat dari seorang ayah. Mereka adalah pribadi yang kuat, namun sangat membutuhkan uluran kasih. Di sinilah pesan utama kami, indahnya berbagi bukan hanya soal memberi, tapi soal hadir untuk mencintai. Sebagai umat Kristiani, kita percaya bahwa kasih adalah hukum yang utama. Dalam Yohanes 13 ayat 34, Yesus berkata, "Kasihilah seorang akan yang lain sama seperti aku telah mengasihi kamu." Maka sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih itu melalui tindakan nyata. Salah satunya adalah berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Saya mengajak teman-teman semua jangan tunggu menjadi kaya untuk mulai berbagi. Karena berbagi tidak selalu berbentuk uang. Terkadang cukup dengan waktu, perhatian, dan kehadiran yang tulus. Mari kita buka hati dan lakukan sesuatu sekecil apapun itu untuk membuat mereka merasa dicintai. Saat ini banyak dari kita belum pernah mengunjungi panti asuhan. Kita tidak tahu seperti apa rasanya menjadi mereka. Makan bersama puluhan orang, tidur tanpa pelukan keluarga, ataupun mungkin merayakan ulang tahun tanpa lilin dan lagu. Namun bayangkan jika suatu hari kita datang membawa senyuman, mengajak mereka bermain, atau mendengarkan cerita mereka. Apa yang terjadi? Mereka merasa dilihat, merasa dihargai, dan merasa dicintai. Dan kita merasa utuh sebagai manusia. Karena kasih bukan milik yang memberi, tapi milik yang dibagikan. Saya ingin mengajak teman-teman untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Mungkin dengan mengikuti program kunjungan ke panti asuhan, menggalang dana, ataupun bahkan hanya membagikan waktu dan telinga kita untuk mendengar mereka yang membutuhkan. Berbagi akan melatih empati kita, membentuk karakter yang lebih lembut, dan mempererat hubungan kita satu sama lain. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah lupa mencatat setiap kebaikan yang kita lakukan dalam kasih. Lalu bagaimana kita memulainya? Mulailah dengan langkah kecil, kenali satu panti asuhan terdekat. Hubungi mereka, dan tanyakan apa yang mereka butuhkan. Buat rencana bersama teman-teman untuk membantu, sekecil apapun bentuknya. Dokumentasikan momen tersebut sebagai pengingat bahwa kita pernah jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Karena pada akhirnya berbagi bukan hanya tentang apa yang kita keluarkan dari dompet kita, tapi tentang apa yang kita lepaskan dari hati. Teman-teman, marilah kita menjadi terang bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat tindakan dan kasih yang nyata. Mari kita buktikan bahwa di tengah dunia yang semakin individualis ini, masih ada anak-anak Tuhan yang memiliki hati untuk peduli, berbagi, dan mengasihi sesama. Karena sesungguhnya indahnya berbagi adalah saat kita menyadari bahwa memberi itu bukan kehilangan, tapi memperkaya jiwa kita dan memperbesar kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua.